Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Gina Purnama Insani, SSTMkom, selaku dosen pengampu pada mata kuliah kecerdasan buatan, kami dari kelompok 3, Teknik Informatika, kelas TI 22C. Pada kesempatan diskusi kali ini, kami akan sedikit berbagi informasi mengenai penerapan AI di bidang e-commerce dan juga bidang pendidikan. Untuk pembahasan lebih lanjut, penerapan AI di bidang e-commerce akan dibahas oleh saya sendiri, Irma Nurmasari, dan juga rekan kelompok saya, Susanti. Kemudian, penerapan AI di bidang pendidikan akan dibahas lebih lanjut oleh Yayang Rega Abdillah dan juga Salma Della Septiani. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasan mengenai penerapan AI di bidang e-commerce. Tentunya teman-teman pasti udah familiar tentang AI. AI sendiri merupakan singkatan, di mana singkatan dari Artificial Intelligence. Nah, AI menurut John McCarthy merupakan sains dan teknik untuk membuat mesin cerdas, khususnya program komputer cerdas. Ini terkait dengan tugas serupa menggunakan komputer untuk memahami kecerdasan manusia. Dan juga ada AI, pengertian AI dari Winston, di mana AI sendiri adalah sistem yang berpikir rasional. Dan pengertian AI sendiri yaitu studi komputasi yang memungkinkan untuk memahami penalaran dan juga tindakan. Ada pengertian AI menurut Kurzweil, di mana AI sendiri itu adalah seni membuat mesin yang melakukan fungsi yang memerlukan kecerdasan ketika dilakukan oleh manusia. Dan terakhir ada pengertian AI menurut Russell. AI sendiri merupakan perangkat komputer yang dapat memahami lingkungannya dan dapat mengambil tindakan dengan memaksimalkan peluang kesuksesan. Selanjutnya, ada paradigma AI. Paradigma AI yang pertama yaitu thinking humanly, di mana AI ini dirancang agar bisa melakukan pengambilan keputusan layaknya manusia, dan juga dapat melakukan pencarian solusi dan juga melakukan pembelajaran. Yang kedua, ada acting rasional, di mana AI juga dirancang agar bisa melakukan tindakan dan membuat keputusan antara yang benar dan juga yang salah. Yang ketiga, ada acting humanly. AI dirancang untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia yang memerlukan kecerdasan. Yang keempat, ada thinking rationally, di mana AI sendiri memang pada dasarnya sudah dirancang agar bisa melakukan penilaian, penalaran, dan juga tindakan secara rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan AI atau Artificial Intelligence yang sering disebut dengan kecerdasan buatan. Yang pertama ada rekomendasi produk personalisasi, yaitu AI menganalisis data perilaku pelanggan seperti riwayat pembelian item yang dilihat dan preferensi pencarian untuk memberikan rekomendasi produk yang sangat personalisasi. Ini meningkatkan pengalaman belanja pelanggan dan dapat meningkatkan penjualan pelanggan, yaitu AI Power Chatbot dapat menangani pertanyaan dasar pelanggan 24/7 tanpa perlu manusia. Ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi beban kerja tim layanan pelanggan. Lalu yang ketiga ada pengenalan gambar. Jadi maksudnya teknologi AI ini memungkinkan pelanggan untuk mencari produk dengan mengunggah gambar. Nah, jadi membuat proses pencarian menjadi lebih intuitif dan efisien. Selanjutnya ada contoh penerapan AI di bidang e-commerce. Yang pertama itu ada Amazon.
Dari Amazon yang pertama ada rekomendasi produk. Nah, Amazon ini menggunakan algoritma rekomendasi berbasis AI untuk menampilkan produk yang mungkin diminati pelanggan berdasarkan perilaku belanja sebelumnya. Lalu ada Amazon Go. Nah, toko fisik yang menggunakan AI dan machine learning untuk memungkinkan pengalaman belanja tanpa kasir. Pelanggan masuk, mengambil apa yang mereka inginkan, dan pergi tanpa harus antri di kasir. Nah, lalu yang selanjutnya ada contoh kedua dari penerapan AI di bidang e-commerce, yaitu ada Alibaba. Yang pertama ada chatbot. Nah, Alibaba ini telah mengembangkan chatbot AI yang mampu menangani berbagai pertanyaan pelanggan, membantu dalam memproses pembelian, dan memberikan rekomendasi produk. Lalu yang kedua ada pengelolaan gudang. Nah, menggunakan robot yang ditangani AI untuk mengoptimalkan operasi gudang, meningkatkan efisien dalam pemilihan dan pengemasan barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Rega Abdillah dari kelompok 3 kelas TI 22C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan AI di bidang pendidikan. Apa peran AI dalam dunia pendidikan? AI dapat mengidentifikasi tingkat keterampilan, minat, dan kebutuhan khusus setiap siswa dan mampu mendukung penyusunan materi pembelajaran yang menarik dan interaktif sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Apa saja sih contoh penerapan AI dalam bidang pendidikan? Nah, sebelumnya, AI ini dapat digunakan sebagai asisten virtual untuk membantu siswa-siswi dalam mengakses dan memahami informasi, menjawab pertanyaan, dan memberikan umpan balik dari apa yang ditanyakan. Contohnya yaitu Google, browser, Chrome. AI juga bisa untuk mendeteksi plagiarisme dalam tugas siswa-siswi, sehingga dapat membantu dan mendorong akademik yang jujur dan adil. Contoh aplikasinya yaitu DupliChecker. Sistem pembelajaran bahasa asing. AI mempermudah kita belajar bahasa asing, misalnya dengan suatu aplikasi kamus atau Google Translate. Kita dapat dengan mudah belajar kosakata bahasa asing. Tidak hanya itu, kita juga dapat mengetahui bagaimana cara mengucapkannya. Di sini ada salah satu contoh. Ketika kita mengetikkan dalam bahasa Inggris, AI juga dapat mengubahnya dalam bahasa Indonesia. Analisis data pendidikan. Teknologi AI membantu mengumpulkan, menganalisis, dan memproses data pendidikan seperti nilai, IPK, absensi, dan hasil tes untuk memberikan informasi yang lebih akurat tentang kemajuan siswa dan kebutuhan belajar. Contohnya, Edling, SIAKAD, rapor pendidikan. Di sini ada salah satu contohnya. Dalam SIAKAD bisa tercantum nama mata kuliah, nama kelas, nilai komponen, serta komponen-komponen nilai. Berikutnya ada pendidikan jarak jauh atau disingkat menjadi PJJ. AI meningkatkan interaksi antara pelajar dan pengajar secara jarak jauh serta memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan efisien. Salah satu contohnya yaitu menggunakan aplikasi Google Form dan sistem penilaian otomatis. Berikut contohnya, kuis online ilmu pengetahuan sosial. Kita dapat memilih salah satu jawaban dari kelima jawaban berikut. Hal yang dapat dilakukan dalam penerapan AI di bidang pendidikan. Penerapan AI dapat melibatkan penggunaan teknologi seperti mesin pembelajaran machine learning, chatbot, augmented reality atau disingkat menjadi AR, virtual reality disingkat menjadi VR, dan masih banyak lagi. Teknologi ini membuka kemungkinan baru pada proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Della Septiani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa manfaat atau sisi positif yang ada pada penerapan IA di bidang pendidikan.
Sekarang ini globalisasi telah membawa dampak positif pada bidang pendidikan, seperti akses informasi yang lebih luas, program pertukaran pelajar, kurikulum inklusif, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran akan standar pendidikan global. Nah, yang pertama-tama di sini ada akses terhadap sumber belajar yang lebih luas dan bervariasi melalui kemajuan teknologi informasi dan internet. Jadi siswa dan guru kini dapat mengakses berbagai sumber belajar dari berbagai penjuru dunia, buku-buku, jurnal, artikel, video pembelajaran, dan sumber daya digital lainnya dapat diakses dengan mudah dan gratis. Hal ini membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkaya materi yang disampaikan dalam kelas. Selanjutnya, adanya pertukaran pelajar dan kerjasama akademik internasional. Jadi globalisasi telah membuka peluang bagi siswa dan guru untuk berpartisipasi dalam program pertukaran di luar negeri. Dengan mengikuti program pertukaran, siswa dapat mengalami pengalaman belajar di lingkungan yang berbeda dan memperluas wawasan. Selain itu, kerjasama akademik antar negara memungkinkan institusi pendidikan untuk berbagi pengetahuan dan berkolaborasi dalam penelitian. Yang ketiga juga ada pengembangan kurikulum yang lebih inklusif dan global. Dalam era globalisasi, penting bagi pendidikan untuk mencerminkan keragaman budaya dan isu-isu global. Kurikulum dapat disusun dengan memasukkan perspektif internasional, isu-isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, atau perdamaian dunia. Hal ini membantu siswa menjadi warga negara yang lebih sadar dan berpikir terbuka terhadap permasalahan global. Yang keempat, adanya pemanfaatan teknologi dan pembelajaran. Jadi globalisasi telah mendorong pengguna teknologi pembelajaran yang inovatif seperti e-learning, pembelajaran berbasis game, atau simulasi virtual. Teknologi ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan efektif. Guru dapat menggunakan berbagai alat dan platform digital untuk memberi materi pembelajaran dengan lebih kreatif dan mengikuti perkembangan zaman. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran akan standar pendidikan global. Dalam era globalisasi, komparabilitas standar pendidikan antar negara menjadi lebih penting. Banyak negara saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pencapaian kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini mendorong pemangkas kesenjangan pendidikan antar negara dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kemajuan dan tantangan pendidikan di tingkat global. Selain itu, ada juga dampak negatif AI di bidang pendidikan. Dengan kecerdasan buatan, serangan siber bisa lebih sulit dideteksi dan dipertahankan. Selain itu, teknologi AI juga dapat digunakan dalam teknologi militer, yang jika jatuh ke tangan yang salah bisa berujung pada bencana kemanusiaan. Adapun lainnya yaitu keprihatinan utama terkait dampak negatif AI di bidang pendidikan adalah potensi akan hilangnya pekerjaan bagi guru. Dengan menggunakan sistem AI, tugas para guru seperti membuat penilaian dan perencanaan pelajaran dapat diotomatisasi. Kesimpulan dari penerapan AI di bidang e-commerce dan juga bidang pendidikan. Yang pertama, penerapan AI dalam e-commerce ini telah membuka banyak peluang baru dalam hal personalisasi pengalaman pelanggan, analisis prediktif untuk pemetaan tren belanja, serta otomatisasi proses seperti pengolahan inventaris dan juga layanan pelanggan. Nah, dengan memanfaatkan teknologi seperti machine learning dan analisis data, e-commerce dapat menyediakan rekomendasi produk yang lebih tepat dan juga akurat, dan memahami preferensi pelanggan secara lebih baik, serta dengan itu dapat meningkatkan tingkat konversi dan retensi pelanggan. Yang kedua, AI juga dapat mengubah landscape pendidikan dengan cara yang signifikan, di mana penerapan AI dalam pendidikan mencakup adaptasi kurikulum berbasis individu, penilaian otomatis, tutor virtual untuk bimbingan belajar personal, dan juga analisis data untuk memahami pola belajar siswa.
Nah, hal ini memungkinkan pendidik untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan juga efektif, serta memberikan umpan balik yang lebih tepat waktu kepada siswa untuk meningkatkan pencapaian akademisnya. Sehingga kedua bidang ini menunjukkan bahwa AI dapat mengoptimalkan proses, meningkatkan efisiensi, dan juga menghasilkan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna ataupun usernya. Namun, tantangan seperti privasi data dan juga keamanan informasi tetap menjadi perhatian penting yang perlu diatasi dalam penerapan AI di kedua bidang ini. Nah, mungkin pembahasan mengenai penerapan AI di bidang e-commerce dan juga bidang pendidikan dicukupkan sampai di sini. Kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih dan juga semoga apa yang kami sampaikan, informasi yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.